Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Zulhijjah. Di sini saya akan mereview tentang keterlibatan masyarakat dalam pemetaan sosial. Jadi, sebelum kita melakukan review ini, kita harus tahu apa sih pemetaan sosial itu. Pemetaan sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menemukan tentang kondisi wilayah tertentu, yang dimana wilayah tersebut akan menjadi sasaran program. Keberhasilan di dalam pemetaan sosial dipengaruhi oleh interaksi di antara individu maupun kelompok dengan peneliti. Di sini, peneliti menggunakan panduan yang bernama Tekpono Jikuago. Dalam melakukan latihan pemetaan komunikasi sosial, terdapat beberapa bagian yang terbagi menjadi 3 bagian. Di setiap bagian mempunyai langkah-langkah. Pada bagian 1 tentang pengantar masyarakat. Di bagian ini kita akan melakukan beberapa langkah-langkah. Langkah pertama, memperkenalkan diri Anda ke otoritas penting desa seperti pemimpin desa. Langkah kedua, menjelaskan tujuan dan strategi Tekpono Jikuago dalam memberi penekanan partisipasi masyarakat melalui kelompok sukarelawan dan orang-orang yang berpengaruh. Langkah ketiga, membicara tentang strategi komunikasi untuk sosial mobilisasi. Contoh, hambatan kota, pemimpin desa, penasehat desa, pemimpin agama, dan kelompok masyarakat. Selanjutnya, langkah keempat, meminta izin kepala desa untuk bertemu dengan perwakilan masyarakat dan berdiskusi. Bagian 2, belajar tentang kelompok influential, identifikasi, deskripsi, dan analisa kelompok desa. Yang dimana bagian ini mengidentifikasi kelompok-kelompok aktif yang berpotensi untuk memaksimalkan jejaring sosial, dengan siapa mereka, dan memulai kegiatan Tekpono Jikuago di dalam komunitas dengan memakan durasi 1-2 jam. Pada bagian ini terdapat beberapa langkah juga. Langkah pertama, perkenalkan diri Anda dan proyek walaupun semua orang sudah mengetahuinya. Jelaskan pada kelompok bahwa akan sangat menarik untuk mendengar ide-ide mereka tentang kelompok-kelompok yang ada dalam komunitas, dan lebih banyak lagi memahami sepenuhnya bagaimana kelompok-kelompok ini diorganisir. Langkah kedua, minta para peserta untuk membuat daftar kelompok aktif yang ada. Yaitu kelompok perempuan, kelompok laki-laki, dan kelompok campuran di dalam masyarakat, misalnya asosiasi desa, kelompok kerja masyarakat, koperasi pertanian, dan lain-lainnya. Langkah ketiga, jelaskan kepada grup bahwa Anda menggunakan kotak untuk menggambarkan dan membandingkan grup yang terdaftar. Langkah keempat, setelah mendaftar semua kelompok, jelaskan kegiatan berikut untuk melengkapi KISI. Langkah kelima, terima kasih kepada semua orang yang telah berpartisipasi kepada mereka. Tanyakan apakah mereka memiliki pertanyaan. Bagian ketiga ini memahami dinamika sosial dan masyarakat orang yang pengaruh melalui pemetaan. Jadi pada bagian ini mengeksplorasi bagaimana komunitas mengatur dirinya sendiri secara sosial dengan bantuan peta komunitas dengan durasi 1-2 jam. Di bagian ini juga terdapat beberapa langkah. Langkah pertama, perkenalkan diri Anda dan sajikan proyek. Jelaskan bagaimana proyek ini bertujuan untuk memahami organisasi masyarakat dalam hal struktur sosial. Langkah kedua, minta kelompok untuk membagi menjadi 2 kelompok yang berdasarkan jenis kelamin. Langkah ketiga, terima kasih kepada semua orang atas partisipasi mereka dan tanyakan apakah mereka suka atau tidak suka dengan kegiatan ini. Memilih kelompok dan orang pengaruh dengan siapa untuk melibatkan aktivitas. Jadi tim proyek perlu bertemu mengidentifikasi kelompok dan orang mana yang akan mereka dekati nanti untuk memulai kegiatan tersebut. Bagian pertama, memilih kelompok dengan siapa proyek akan ingin melibatkan. Di sini, bagian ini, jejaring komunitas menyiapkan daftar kooperatif dari berbagai kelompok yang ada di desa. Jadi di bagian ini juga terdapat beberapa langkah. Langkah pertama,
yang kita lakukan, identifikasi kelompok yang paling berpengaruh. Dengan bantuan grid seleksi, pisahkan grup yang paling berpengaruh dengan 3 kali. Di antara kelompok-kelompok itu, pilih yang terbaik untuk terhubung. Langkah kedua, identifikasi kelompok yang sering bertemu. Selanjutnya, di antara kelompok-kelompok ini, pilih mereka yang paling sering bertemu. Pilih dengan anggota yang terbanyak. Langkah terakhir atau langkah ketiga, buat pilihan akhir. Terakhir, pilih grup di kelompok umur itu paling menarik minat Anda. Bagian 2, mengenai rapat kelompok pemimpin dan kelompok anggota untuk mencari keterlibatan mereka dalam kegiatan dan untuk menggunakan reflektif dialog bahan. Yang dimana bagian ini juga terdapat beberapa langkah. Langkah pertama, introduksi. Hubungi ketua masing-masing kelompok dipilih. Hubungi ketua kelompok masing-masing yang telah dipilih untuk menjelaskan kepadanya tujuan dari proyek dan harapan yang berkaitan dengan kelompok. Pada akhir diskusi, mengatur waktu untuk bertemu dengan anggota kelompok. Langkah kedua, diskusi dengan anggota kelompok. Mulailah dengan memperkenalkan diri dan bicara tentang proyek. Apa sih tujuan dan harapan dari proyek tersebut? Langkah ketiga, menentukan hubungan untuk membangun hubungan antara kelompok-kelompok. Mintalah peserta untuk mengutip kelompok, asosiasi, dan lembaga dengan siapa mereka memiliki hubungan. Langkah terakhir atau langkah keempat, gunakan keterampilan Anda dengan observasi. Fasilitator juga harus memperhatikan setiap kelompok bahwa mereka bertemu. Bagian ketiga, identifikasi dan pemilihan orang yang berpengaruh untuk terlibat dalam kegiatan. Jadi, pada ini, proses seleksi diperlukan untuk mengidentifikasi setidaknya 5 orang berpengaruh dengan siapa untuk terlibat dalam kegiatan Tekponon Jikugo. Bagian ketiga, tentang identifikasi dan pemilihan orang yang berpengaruh untuk terlibat dalam kegiatan. Proses seleksi diperlukan pada bagian ini untuk mengidentifikasi setidaknya 5 orang yang berpengaruh dengan siapa untuk terlibat dalam kegiatan Tekponon Jikugo. Pilihlah orang-orang yang namanya sudah tercatat sebagai memiliki sikap yang menguntungkan terhadap keluarga berencana. Bagian keempat, bagian kelima ini memvalidasi pilihan Anda dengan proyek staf dengan masyarakat. Tahap ini bicara dengan staf proyek lain dan orang-orang di masyarakat tentang kelompok dan individu. Jika ingin bekerja dan mengukur reaksi mereka, jika menguntungkan, tim telah membuat pilihan yang terbaik. Dengan keterlibatan masyarakat dalam pemetaan sosial dengan menggunakan panduan kegiatan Tekponon Jikugo yang sangat membantu komunitas untuk memahami kelompok dan individu yang terhubung yang paling berpengaruh, ide-ide dan sikapnya untuk membantu membuat keputusan tentang kelompok dan siapa saja komunitas untuk memajukan desa tersebut melalui program-program yang telah kita buat bersama masyarakat. Terima kasih.